Assalamualaikum sahabat-sahabat. Kita berjumpa kembali dalam pembahasan upgrading Banyumasan Stup spesial untuk Biroi. Dan bagi yang baru bergabung, silahkan subscribe. Para pemirsa, silahkan komen, berbagi pengalaman, dan share video ini, setidaknya menjadi bagian daripada sosialisasi terhadap peternakan trigona yang memang belum sepopuler peternakan-peternakan lainnya. Dari hasil observasi yang kami lakukan, dari uji coba dan berbagai pengalaman, bisa kita laporkan, kita upgrade dari video yang pernah kami unggah sebelumnya tentang Banyumasan Stup. Mengenai kayunya masih sama, kita pergunakan dari genus Pinus, dan ini jati Belanda impor yang sudah di open. Kita memanfaatkan limbah atau sisa-sisa palet untuk packing berbagai alat. Yang membedakannya tentang ukuran, kita bakukan luarnya menjadi 18 x 18, ketebalannya 2 cm, dan ruang dalam ketinggiannya 6 sampai 7 cm. Mengenai pelobangan di sini, ketika kita awal budidaya, kita tutup dengan isolasi dan dalamnya pakai propolis. Yang membedakannya adalah lubang untuk Biroi naik ke kotak yang ketiga ini, kita semaksimal mungkin kita pepetkan ke dinding. Hal ini dimaksudkan ketika pemanenan akan mempermudah dengan cara satu kali. Kita ambil kantong-kantong madu yang ada di sini, lalu kita tiriskan sisa-sisa yang pecah. Ini akan mempermudah dibandingkan misalkan menggunakan topping yang lubangnya di tengah. Ini membutuhkan proses 2 kali. Pertama yang di sini kita ambil, yang kedua yang di sini, dan sisa-sisa yang dari atas ini memungkinkan akan mengalir ke bawah sini, menjadikan kurang bersih. Mengenai lubang ini kami pernah punya pengalaman satu kasus di mana kantong-kantong telurnya justru di topping ketiga, sementara madunya di topping atau di stup yang kedua, di kotak yang kedua. Jadi ini menjadi alternatif saja kalau ada kasus ternyata telurnya di atas. Kotak yang kedua juga kita kasih lubang. Ini untuk memudahkan pecah koloni tanpa harus ngebor lagi. Dan yang membedakan lubang naik ke atas dari samping kanan dan kiri. Karena dari beberapa pengamatan kami, Biroi cenderung menyusun struktur kantong-kantong madu itu dari pinggir dulu, baru ke atas, ke tengah, dan memutar sini. Mengenai papan tipis yang ada di tengah ini untuk landasan Biroi ketika membangun struktur telur yang memang vertikal. Dari bawah nanti akan membangun ke atas sini, sehingga ketika kita pecah koloni mempermudah, tidak perlu memotong ataupun
yang lainnya, dan kita kasih tatakan sebagai penutup. Ini sudah bisa menjadi kotak yang pertama. Kotak yang pertama standar ini menjadi tempat di mana awal kita melakukan budidaya, memindahkan koloni dari kotak sebelumnya atau dari log ori ke kotak ini. Cara pemakaiannya, setelah ini dipenuhi dengan struktur koloni baik propolis, polen, dan telur, kita pasang kotak yang kedua. Lalu kita tutup dengan plastik. Kita tutup kembali. Hal ini untuk mempermudah kontrol bagaimana kondisi keberhasilan di dalam budidaya trigona ini. Dan di sini dikasih lakban, cukup yang kecil saja, agar tidak ada masuk semut atau serangga yang lainnya. Setelah 1 bulan dan perkembangannya mengembirakan, baru dipasang topping ketiga. Plastik ini kita taruh di kotak yang paling atas. Baru kita tutup. Apabila vegetasinya memungkinkan sesuai dengan standar kebutuhan peternakan Biroi, seperti video yang sebelum ini kami unggah, 3 bulan sudah bisa panen. Dan 3 bulan berikutnya pada pemanenan yang kedua, kita sudah bisa melakukan pecah koloni dengan sangat mudah. Mengangkat ini kita jadikan kotak yang pertama, tentunya dikasih tatakan. Nah, ini diisi dengan kotak yang kedua. Sama, ini juga diisi dengan kotak kedua, dan nanti yang ketiga. Begitu proses di dalam budidaya menggunakan Banyumasan Stok. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang bisa meningkatkan produktivitas dan budidaya Tetragonula Biroi. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.